Memiliki lahan di area padat penduduk tentunya membuat kita harus berpikir terlebih dahulu dalam membuat model rumah layak huni. Bahkan tidak hanya layak huni saja, melainkan dapat mengakomodasi semua aktivitas penggunanya. Mungkin desain rumah 3 lantai ini bisa jadi solusinya. Walaupun kita tidak memiliki lahan yang lebar, tapi kita dapat mengalokasikan ke arah atas. Dengan begitu, kita dapat memaksimalkan fungsi pada rumah kita. Lebih terkesan tidak terkekang dan tetap bisa memiliki ruangan yang luas. Seperti desain rumah yang akan kita bahas kali ini, yaitu rumah kontemporer yang memiliki 3 lantai. Penasaran seperti apa desainnya? Ayo langsung kita saksikan. Sebelum lanjut ke videonya, bagi Anda yang tertarik dengan desain-desain kami, Anda bisa membeli paket desain tersebut dengan harga yang sangat terjangkau. Dan Anda sudah langsung mendapatkan gambar kerja dan RAB-nya. Langsung saja cek di IG Arsimatra Katalog atau di WhatsApp katalog kami. Info lebih detail ada di kolom deskripsi ya. Desain kita kali ini adalah desain rumah bergaya kontemporer dengan bangunan 3 lantai. Dengan ukuran tanah 5 x 12 meter dan luas total bangunannya adalah 128 meter persegi. Estimasi biaya bangunnya sekitar 800 jutaan. Nah, sekarang saatnya kita mulai membahas desain rumah 3 lantai ini. Sebelum memasuki pembahasan desain rumahnya, kita bahas dahulu denahnya ya. Pada lantai dasar terdapat satu buah carport dan juga taman kecil di sampingnya. Agak masuk ke dalam, kita akan mendapati garasi dan juga satu buah kamar mandi luar. Di paling ujung juga terdapat sebuah taman kecil dan di sampingnya juga terdapat sebuah gudang untuk penyimpanan barang yang tidak terpakai atau bisa juga difungsikan sebagai kamar ART. Lalu untuk lantai 2-nya terdapat sebuah dapur yang berdampingan dengan ruang keluarga di belakangnya. Kemudian terdapat satu buah kamar tidur anak dan juga kamar mandi luar. Untuk lantai 3-nya ada satu kamar utama, satu kamar mandi luar, satu area cuci jemur, dan juga satu kamar lagi di bagian belakang. Nah, sekarang kita mulai menuju bagian carportnya dulu. Di area carport ini memang tidak ditambahkan kanopi pada bagian atasnya. Karena memang kita sudah siapkan garasi untuk tempat berteduh kendaraan di area belakang carport. Sebagai penggantinya, kita menambahkan tanaman Lee Kuan Yew untuk penangkal sinar matahari yang terlalu berlebih. Bagi kalian yang memiliki lahan mepet dengan jalan raya, kami sudah menyiapkan sebuah pagar sliding yang dapat menghemat tempat. Nah, nanti bentuk jadinya akan seperti video berikut ini. Cara kerja dari pagar ini yaitu dia akan bergeser melengkung ke samping, sehingga lipatan pagar akan tersimpan di area depan dinding samping. Jadi, tidak akan menghalangi sirkulasi keluar masuknya kendaraan, dan juga akan lebih menghemat tempat. Tidak lupa kita menambahkan sebuah taman kecil dan sebuah pohon rindang, yang tujuannya untuk menangkal sinar matahari yang menyorot langsung ke arah bangunan, agar tetap teduh dan adem ya. Mari kita mulai masuk ke bagian dalam rumahnya. Tapi sebelumnya, rumah ini didesain memiliki 2 akses pintu masuk, yaitu lewat pintu utama yang ada di bagian ini, dan juga bisa lewat pintu garasi. Akses garasi sebetulnya hanya untuk memudahkan kita pada saat sesudah memasukkan mobil, agar bisa langsung naik ke tangga atas dan tidak perlu keluar lagi untuk memasuki pintu utama. Nah, kali ini kita pilih masuk dari pintu garasi ya, soalnya kita akan bahas garasinya terlebih dahulu. Garasi ini memiliki ukuran 3 x 7 meter. Cukup besar sih, dan muat untuk sebuah city car dan sebuah sepeda motor. Selanjutnya di area garasi juga kita tambahkan sebuah kamar mandi luar, yang fungsinya supaya memudahkan kita untuk sekedar mencuci tangan atau kaki setelah bepergian jauh, supaya kita memasuki rumah sudah dalam keadaan bersih.
Nah, selanjutnya mari kita naik ke atas. Pada saat kita melewati tangga, ini ada yang unik, yaitu dinding pada tangga ini menggunakan batu alam. Jadi terkesan lebih adem dan alami di area tangga ini. Setelah melewati tangga, kita langsung disambut dengan sebuah dapur yang cantik dan menyatu dengan area keluarga. Kenapa kita gabungkan dapur dengan ruang keluarga? Karena biasanya para ibu-ibu suka mondar-mandir menjaga anaknya saat memasak. Nah, sekarang pada saat anaknya bermain di ruang keluarga, ibu dapat langsung mengawasinya. Dan juga konsep ini sangat pas sekali dimanfaatkan pada saat momen-momen seperti puasa dan lebaran. Karena kita dapat gunakan area ini sebagai area berkumpul bersama keluarga besar kita. Tidak hanya itu saja, lanjut di sebelah ini kita sudah menyiapkan sebuah kamar tidur anak yang memiliki ukuran 3 x 3 meter. Pada kamar ini juga terdapat sebuah jendela yang berukuran 190 x 120 cm. Yang pada saat kita membukanya, kita langsung bisa melihat taman pada area bawah. Di samping kamar tidak lupa kita juga menyediakan sebuah kamar mandi. Nah, selesai kita bahas lantai 2 ini, sekarang kita lanjut ke lantai 3. Jika kalian bosan dengan tampilan tangga yang menggunakan keramik atau marmer, kalian dapat mengaplikasikan vinyl flooring pada tangga kalian seperti ini. Harganya sekitar 250 ribuan saja per meter persegi. Tapi dapat menambah kesan yang berbeda pada tangga kalian. Ayo lanjut lagi naik ke lantai 3. Ruang pertama yang kita kunjungi di lantai 3 ini adalah sebuah kamar yang berukuran 3 x 3 meter. Kamar ini bisa kita fungsikan sebagai kamar tamu atau bisa kita fungsikan sebagai kamar anak ya. Selanjutnya di samping kamar ini terdapat sebuah area cuci jemur. Pada area ini, atapnya didesain menggunakan atap transparan. Tapi atap ini juga memiliki kekurangan, karena sebenarnya atap ini jika diterapkan pada ruangan ini akan terasa panas pada siang hari. Kecuali jika area tersebut tidak terlalu terkena sinar matahari. Jadi tetap harus diperhatikan arah bangunan Anda ya. Di samping ruang cuci, terdapat kamar mandi luar. Bagi kalian yang bertanya, kenapa kami selalu menerapkan warna cerah di area kamar mandi? Jawaban kami yaitu untuk memberikan kesan yang luas dan juga untuk menyembunyikan kerak air yang biasanya akan muncul pada saat kamar mandi itu sudah lama dipakai dan kita sedikit agak malas untuk membersihkannya. Jadi kamar mandi kalian tetap akan terlihat bersih. Lanjut pada ruangan terakhir yaitu kamar utama. Kamar ini berukuran sedikit lebih besar dari kamar yang lain, yaitu 4 x 3 meter. Yang spesial di kamar ini adalah terdapat area baca atau bisa juga dibuat area bersantai yang langsung berada di bawah jendela. Jadi kita sesekali bisa melihat pemandangan luar untuk sekedar relaksasi pikiran. Nah, dikarenakan jendela kita ini cukup besar, jadi kita buatkan sebuah sun shading berupa roster pada fasad bangunan ini, agar dapat mengurangi intensitas matahari pada setiap ruangan tersebut. Jadi suasana di setiap ruangan akan tetap sejuk dan juga menghemat energi. Namun tetap harus juga diperhatikan untuk maintenance di area balkon ini. Karena roster memiliki celah, kemungkinan air masuk dan menggenang sangat besar. Jadi harus rajin untuk membersihkan air agar tidak tumbuh lumut dan menjadi lembab.
Walaupun desain rumah 3 lantai ini memiliki banyak kelebihan, tapi tetap harus diperhatikan saat membangun di area yang padat penduduk. Pastikan di setiap ruangan mendapatkan sirkulasi udara dan cahaya yang baik, dan di saat pembangunan perlu penanganan yang tepat agar tidak terjadi lembab dan bocor. Nah, demikian house tour kita kali ini. Bagi kalian yang tertarik membeli desain rumah ini, bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera pada video ini, atau juga bisa lewat Instagram kami. Sampai bertemu di video desain kami selanjutnya.